Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari SNPIT Al-Fikri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita tentunya kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahannya kepada kita semua yang hadir dan kepada keluarga dan kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu saya berhenti pada sabda ma awalu bad'ika ya Rasulullah. Ya, awal mula keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru Rasulullah menjawab dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ana da'watu abi Ibrahim wa bushra akhi Isa wa ra'at ummi annaha yakhruju minha nurun adaa usura asyam, yang artinya adalah bahwasanya saya ini atas doa daripada bapak saya Ibrahim, berita gembira dari saudara saya Isa, dan mimpi ibu saya sebelum lahir. Ibu saya bermimpi keluar cahaya saat ibu saya itu melahirkan, yang mana cahaya ini menyinari sampai ke istana Syam. Baik, dari penggalan yang pertama, ana da'watu abi Ibrahim, saya adalah doa dari bapak saya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ats fihim, utuslah di kalangan mereka, ya, wa ba'ats fihim rasulan minhum, seorang rasul dari kalangan mereka. Masya Allah, ayat ini menjelaskan dengan tegas dan detail di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, dan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengutus seorang rasul, yang mana rasul ini lahir dekat dengan Ka'bah, maka menggunakan wa ba'ats fihim, fi ini menunjukkan tempat. Nabi yang lahir dekat dengan Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Lanjutannya minhum, dari kalangan mereka, yaitu kalangan orang-orang Quraisy, dari mereka. Dan itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang tentunya generasi jauh di atas Nabi besar Muhammad SAW. Dan doa seorang yang dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, mengharap sosok nabi ataupun sosok rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Ka'bah dan dari kalangan orang-orang sekitar Ka'bah, yaitu Quraisy. Itu yang pertama. Nah, penggalan yang kedua adalah wa busyra akhi, berita gembira dari saudara saya, siapa? Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 6. Yang panjang saya langsung kepada poinnya, wa busyram bi rasulin ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Maaf, wa mubasysyiran, bukan busyra, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyir, mubasysyir itu artinya saya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, pemberi kabar gembira. Bi rasulin, dengan seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang sesudah saya, ismuhu Ahmad. Logikanya,
seseorang jika ingin memberitakan kabar gembira, maka sesuatu yang dia akan kabarkan itu sudah ada. Begitu ya. Contoh, seseorang yang berkeluarga, istrinya melahirkan seorang anak yang diharapkan, atau laki-laki ataupun perempuan. Maka ini akan menjadi sesuatu yang diberitakan dan merupakan kabar gembira. Kan begitu. Anak adalah kabar gembira yang nanti disampaikan. Tapi kan ada dulu. Namun subhanallah, Nabi Muhammad SAW sesudah Nabi Isa ratusan tahun. Namun Nabi Isa atau Rasulullah menyampaikan bahwasanya Nabi Isa memberitakan kabar gembira kepada Bani Israel. Bahasa Al-Qur'annya, Nabi Isa menjadi penyampai berita gembira. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Masih lama namun sudah diberita gembirakan. Ya, itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, doa daripada Nabi Ibrahim, berita gembira daripada Nabi Isa alaihissalam. Maka jika orang beriman kepada Nabi Isa, tentunya juga logikanya, yaitu normalnya adalah dia beriman kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa mengatakan mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lalu penggalan yang ketiga, ra'at ummi, begitu kata Rasulullah SAW, annahu yakhruju minha nurun, keluar dari dia, yaitu dari ibu Rasulullah SAW, cahaya adha'a, menyinari, memberikan cahaya istana-istana Syam. Istana Syam itu jarak jauh dari kota Madinah ke arah utara. Sehingga kenapa disebut mimpi ibu Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad adalah cahaya, yang mana cahayanya ini menyinari sampai ke Syam. Dalam kata-kata yang disampaikan oleh Ibnu Rajab, khuruj an hadzal nur, keluarnya cahaya ini memiliki makna bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah cahaya yang dengannya seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, siapa saja yang mengikutinya, maka akan menerangi hatinya untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah dan seterusnya. Bercahaya hatinya untuk melakukan kebaikan. Maka disebut oleh Rasulullah SAW mimpi ibunya keluar cahaya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala cahaya. Dan itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiga hal ini menunjukkan begitu sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji sirahnya adalah sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah memuliakan sosok Nabi Muhammad SAW, tentunya orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu awal mula keberadaan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada para sahabat, yang merupakan doa daripada bapak para nabi, berita gembira daripada Nabi Isa, dan mimpi ibunya. Lahir Nabi kita Muhammad SAW, namun sebelum lahir ada satu peristiwa ketika Aminah binti Wahab dalam kondisi hamil tua. Seseorang yang kita kenal bernama Abu Lahab, dan namanya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib berarti dia adalah paman kandung daripada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad bin Abdullah atau bin Abdullah bin Abdul Muttalib, paman kandung. Di masa hamil tua Siti Aminah, Abu Lahab ini punya seorang hamba sahaya yang bernama Thuwaibah. Dia katakan kepada Thuwaibah, wahai Thuwaibah, pergilah engkau ke rumah Siti Aminah, tunggu dia, jaga dia, sehingga Siti Aminah melahirkan. Engkau usahlah engkau bantu saya. Istilahnya begitulah ya. Istilahnya engkau pergi aja ke situ. Engkau tunggu, engkau rawat hingga lahir Siti Aminah. Lalu ditunggu hingga melahirlah Siti Aminah binti Wahab, sosok mulia yang
diberi nama dengan Muhammad. Dan yang memberi nama ini adalah kakeknya, Abdul Muttalib. Karena kita ketahui Bapak Nabi Muhammad sudah tidak ada ketika Nabi Muhammad berada dalam kandungan 2 bulan. Maka diberilah nama dengan Muhammad. Yang memberi namanya adalah kakeknya Abdul Muttalib. Orang-orang Quraisy saat itu bertanya, kenapa engkau beri nama dia Muhammad? Kata Muhammad ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan asing bagi mereka. Maka mereka bertanya, kenapa engkau menamakan dia dengan Muhammad? Ada seorang ulama mengatakan, ka'annallaha antaqa lisanahu. Seakan-akan Allah menggerakkan hatinya untuk mengatakan nama Muhammad, dan jawabannya adalah, kenapa disebut dengan Muhammad? Saya mengharap penduduk bumi memuji dia. Dan saya berharap penduduk langit memuji dia. Maka saya beri dengan nama Muhammad. Muhammad itu artinya dipuji, karena banyak dipuji, akhirnya disebut dengan Muhammad. Saat dilahirkan Nabi Muhammad SAW, Suwaibah yang tadinya diminta oleh Abu Lahab untuk menjaga hingga lahir, lalu diperintahkan juga untuk memberitahukan jika nanti Aminah melahirkan. Maka ketika dilahirkan Nabi Muhammad, Suwaibah mendatangi Abu Lahab dan memberitahukan kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, Aminah sudah melahirkan, tentu dengan wajah yang ceria, wajah yang gembira, dan diberi nama dengan Muhammad. Saat mendengar hal tersebut, Abu Lahab pun nampak dari paras wajah ini kegembiraan dan kebahagiaan karena anak daripada saudaranya Abdullah sudah lahir dan diberi nama dengan Muhammad. Ya. Kebahagiaan itu tampak di wajahnya, dan kebahagiaan dan kegembiraan ini tidak hanya tampak dari wajah saja, namun kebahagiaan yang ia rasakan dan itu berada di dalam hati ataupun dalam perasaan itu dia ungkapkan dalam bentuk aksi. Ya, gitu. Itu yang pentingnya. Itu pelajaran bagi kita. Kegembiraan direalisasikan dalam bentuk aksi. Apa aksinya? Suwaibah yang tadinya adalah hamba sahaya dibebaskan. Padahal untuk membebaskan satu orang hamba sahaya itu mengeluarkan duit, kan gitu ya. Namun karena kebahagiaan, kegembiraan Abu Lahab itu kan perasaan. Lalu selanjutnya adalah aksi. Kalau kita boleh mengambil pelajaran, berapa banyak di antara kita yang senang ketika mendapat bonus, ketika mendapat hadiah, ketika mendapat rezeki nomplok, banyaklah ya. Senang. Itu kan bentuk perasaan. Apa aksinya? Contoh, mendapatkan gaji ke-13, atau mendapat apalah, sesuatu yang kita senang dengannya. Aksi kita apa atas perasaan senang kita ini? Kita keluarkan sebagian daripada apa yang kita terima untuk orang yang membutuhkan. Itu aksi. Jadi, perasaan gembira itu, menurut saya, mengambil dari pelajaran, boleh juga kita ambil pelajaran dari Abu Lahab ya, karena kulun yu'khadhu wa yutrok ilal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu itu ada yang diambil, ada yang ditinggalkan, kecuali al-ma'sum yang terjaga dari dosa dan kesalahan dia, dan dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perasaan senang itu sepertinya tidak cukup, harus juga diungkapkan dengan aksi. Kegembiraan ini membuat Abu Lahab dalam sebuah riwayat ketika Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi jumpa dengan Abu Lahab, ditanya oleh Abbas bin Abdul Muttalib, apa yang kau rasakan? Maka Abu Lahab dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib itu mengatakan, saya disiksa, namun setiap hari Senin siksaan saya diringankan, bukan ditiadakan ya, tapi diringankan. Ya, yang namanya siksaan di neraka diringankan, ya seringan-ringannya. Ya, ditaruh sesuatu di bawah kaki, melepuh kepala, itu mungkin yang paling ringan. Ya. Jadi, namun itu dirasakan dan disampaikan dalam mimpi Abbas bin Abdul Muttalib. Abu Lahab mengatakan, setiap hari Senin saya diringankan siksaan saya. Artinya, Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, kemudian jelas-jelas memerangi Nabi besar Muhammad SAW, karena kegembiraannya di hari Senin saat lahir Nabi besar Muhammad SAW, diberitakan setiap hari Senin dia pun diringankan siksaannya. Maka seorang ulama besar yang bernama Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi mengatakan dalam bait syair ya, dia katakan begini, idza kana
hadza kafiran ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawmal itsnaini abada yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Ada yang boleh mengulangi syairnya ini? Itu syair yang kalau kita artikan begini. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu, jikalah ini jelas-jelas kafir yang disebutkan pencelaannya di dalam Al-Qur'an. Tabbat yadahu fil jahim mukhallada, celakalah tangannya dan ia di neraka jahim selamanya. Hatta annahu yaumal itsnaini abada, setiap hari Senin dan selama hari Senin, setiap hari Senin, selama setiap hari Senin, yukhaffafu anhu, diringankan siksaan atas dirinya, lisururi bi Ahmad, karena kebahagiaan kegembiraannya atas Nabi Muhammad, atas kelahiran Nabi Muhammad. Famadzannu bil 'abdi, bagaimana dengan seorang hamba alladzi tula umrihi, sepanjang umurnya, masruran bi Ahmada, dia senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata, ini bedanya nih, wa mata muwahhida, dan ia mati dalam keadaan tauhid. Orang kafir saja diberi kenan, bagaimana dengan seorang yang beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengungkapan senang ini atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin kalau kita di Indonesia ini ada istilah peringatan Maulid Nabi. Kalau seumpamanya nggak suka dengan kata-kata peringatan, buatlah kajian Maulid Nabi. Kalau seumpamanya pada peringatannya itu menjadi masalah, ya dijadikan aja lah kajian tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah bentuk ungkapan kegembiraan, bisa jadi umat Islam yang ada di Indonesia, sehingga melaksanakan itu di setiap tanggal 12 Rabiul Awal ataupun sebelumnya ataupun sesudahnya. Maka Ibnu Taimiyah pernah berkata begini, fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman, menjadikan ataupun membesarkan maulid dan menjadikannya musim, menjadikannya setiap tahun ada acara begitulah ya. Wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas, kadang dilakukan oleh sebagian manusia. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya enggak semua lah kan, enggak semua umat Islam mengadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu mengadakan semua, enggak. Sebagian ada yang mengadakan, sebagian ada yang tidak. Maka bahasa Arabnya seperti itu. Qad yaf'alu, ada qad kemudian fi'lul mudhari, itu jadinya kadang dilakukan oleh sebagian manusia. Kana lahu ajrun, ya dia mendapatkan pahala. Kenapa? Li husni qasdihi, ya karena tujuannya yang baik gitu ya, karena niatnya yang baik. Wa ta'dhimihi li Rasulillah, dan pengagungannya atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciptakan rasa gembira, rasa bahagia kepada sosok yang nantinya akan menjadi musuh bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, sangatlah gembira atasnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kalau Allah berfirman, wadzakirhum biayyamillah, dan ingatkanlah kepada mereka tentang hari-hari Allah. Hari-hari Allah ini dimaksudkan adalah nikmat-nikmat Allah. Ini turun kepada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Kan gitu ya kan? Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut, laut itu terbelah, lalu mereka selamat. Dan Firaun ikut ingin menikmati belahan laut tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia. Nah, di sini adalah nikmat Allah yang besar. Bagi kita itu adalah nikmat yang besar. Bagi kita lagi hadirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nikmat yang paling besar. Karena kita masuk surga karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi nama dengan Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib.
Lalu kemudian ada masanya sosok anak ini disusui. Nah, budaya dulu yang menyusui itu bukan ibunya, namun ada yang datang dari kampung lain. Kampung tersebut dinamakan dengan kampung Bani Sa'ad. Nama kampungnya Bani Sa'ad. Sehingga sosok wanita yang menyusui Rasulullah SAW bernama, kita semua tahu, Halimah binti Al-Harith As-Sa'diyah. Halimah anaknya Haris dari kampung Sa'ad. Sa'diyah itu adalah nisbah. Jikalau saya dilahirkan di Pekanbaru, Sutrisno Badrun Al-Pekanbarui. Nah, kalau laki-laki, kalau perempuan ya jadinya Al-Pekanbaruiyah. Kepanjangan banget kayaknya ya. Riawi lah, anak Riau. Tapi mungkin Sutrisno kok dari Riau. Lahirnya kan di sini Pekanbaru. Jadi begitu. Jadi Halimah binti Al-Harith, dia dari kampung Bani Sa'ad, sehingga namanya pun kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah menceritakan bagaimana perjalanan dari kampungnya menuju rumah ataupun menuju kota Makkah untuk mencari sosok anak yang akan disusul. Dan ini adalah budaya dulu ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya wanita pertama yang menyusui Nabi Muhammad SAW yang pertama sekali ya, itu adalah namanya Suwaibah yang tadi saya sebutkan, budak daripada Abu Lahab yang dibebaskan oleh Abu Lahab. Namun tidak lama, yang memakan waktu hingga ataupun masa hingga 2 tahun itu adalah Halimah As-Sa'diyah. Nah, perjalanan Halimah As-Sa'diyah menuju kota Makkah untuk mencari sosok anak yang disusui itu tidak Halimah sendiri. Jadi ada beberapa wanita yang ditemani oleh suaminya tentunya, yang mereka juga punya anak kecil, punya baby, punya bayi. Nggak punya bayi, bagaimana dia akan menyusui? Maka rombongan dari Bani Sa'ad ini, kampung Bani Sa'ad, bersama-sama menuju kota Mekah. Perlu disampaikan bahwasanya ada hal-hal yang terjadi sebelum Halimah As-Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad dan sesudah Halimah mendapatkan Nabi Muhammad untuk disusui. Mudah-mudahan waktunya cukup. Halimah As-Sa'diyah berangkat dengan suaminya, namanya adalah Al-Harith bin Abdul Uzza, dengan menggunakan 2 tunggangan. Tunggangan yang dinaiki dan tunggangan untuk barang-barang. Ya, tunggangan yang dinaiki adalah bahasa Arabnya syarib. Syarib artinya adalah onta. Namun onta yang tua, yang sudah tidak ada harapan lagi kandungan susunya, gitu. Ya, yang pertama. Yang kedua, tunggangan untuk barang-barang ataupun bekalnya. Pada kaki daripada tunggangan ataupun ya tunggangan untuk barang ini ada luka di kakinya, ya, sekitar di atas di daerah lutut begitulah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Halimah As-Sa'diyah punya anak. Halimah mengatakan bahwasanya dia dan suaminya susah tidur. Bayangkan itu, susah tidur. Kenapa susah tidur? Karena anaknya merengek terus. Kalau anak itu merengek, kenapa? Berarti anaknya kurang puas. Ya, kalaupun minum ASI itu nggak puas, maka sering menangis. Itu 3 peristiwa yang saya sampaikan sebelum ataupun saat menuju ke Mekah untuk mencari sosok anak yang akan disusu. Kita ingat ya 3 hal ini ya. Tunggangan yang pertama, onta tua dan tidak mengandung susu lagi ataupun tidak ada harapan. Yang kedua adalah tunggangan yang di situ ditaruh bekal dan di kakinya ada luka. Dan yang ketiga anaknya, ya, anak Halimah yang membuat kedua orang tuanya susah tidur. Dalam perjalanan pun karena tunggangannya seperti ini, maka jalannya pun berada di belakang daripada kafilah yang lain. Ya, didahuluilah oleh yang lain tentunya. Sampailah kota Mekah, maka yang sampai duluan ini mendapatkan anak, yang disusui mendapatkan anak, yang disusui melewati rumah Nabi Muhammad SAW hanya dilihat saja ataupun bahkan didatangi. Namun karena Muhammad SAW yatim, siapa yang akan beri kami uang nanti, gitu ya? Siapa yang akan beri kami gaji upah atas apa yang kami lakukan terhadap anak ini? Maka ditinggalkan Nabi Muhammad. Sampailah Halimah Sa'diyah juga sampai di rumah Nabi Muhammad SAW melihat anak ditinggalkannya juga. Jadi kenapa ditinggalkan? Yatim yang pertama.
Mereka membayangkan bagaimana nanti siapa yang mengupah dan lain sebagainya. Semua wanita berkeliling sehingga dapatlah masing-masing wanita tersebut anak untuk dibawa kembali ke kampung Sa'ad untuk disusui. Sementara Halimah, saat orang-orang bersiap untuk pulang, dia belum mendapatkan sosok anak yang disusui. Akhirnya, ya Allah, saya udah nggak dapat lagi nih. Nggak mau lah, kalau bahasa kita ya mau nggak mau lah, yang tadi itu aja lah, yang anak yatim itu, begitu kali ya. Ya udah, daripada pulang nggak bawa anak yang disusui, saya bawa aja lah Muhammad. Coba itu lihat ya, kita ini pelajaran yang luar biasa. Bisa jadi seseorang mencari pekerjaan satu tempat lain, dia mungkin melihat pekerjaan ini remeh, akhirnya dia tinggalkan, terus cari yang ujung-ujungnya dia juga bekerja di tempat yang awalnya dia anggap remeh. Kita lihat Halimah Sa'diyah, dia angkat Nabi Muhammad SAW saat digendong dan naik pada tunggangannya, Allah berkehendak bergantung. Di mana Halimah merasakan asinya penuh. Itu baru digendong, Masya Allah. Ya, baru digendong. Di atas tunggangan ada haudat. Bahasa haudat, kita lihat ada onta seperti ada tempat di atas itu namanya haudat. Dan disitulah terjadi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Halimah karena Nabi Muhammad SAW penuh asli Halimah. Disusuilah Nabi Muhammad SAW, disusuilah anaknya Halimah Sa'diyah, sampai Halimah Sa'diyah mengatakan bahwasanya kami sudah bisa tidur karena anaknya sudah kenyang. Anak yang tadi rempel sesudah Nabi Muhammad digendong oleh Halimah terjadi sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dalam perjalanan tersebut Halimah Sa'diyah bersama suaminya dengan tunggangannya jalan lebih jauh daripada yang lainnya. Maka yang lainnya pun heran apa yang terjadi. Saat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat Allah melalui Nabi Muhammad SAW, dengan susunya ada, ya, sehingga suami juga merasa sudah sudah meminum dari situ dan merasakan juga melakukan hal yang sama. Subhanallah, sampai mereka di kampung belum selesai ini berkah yang turun. Ketika sampai di kampung Bani Sa'ad, banyak keberkahan yang turun, di antaranya adalah tingkat domba-domba yang diangkatkan ataupun dilepaskan di satu tempat. Domba-domba ini ada yang melihat di masa dia, dan penduduk yang ada di situ. Jika lari di dalam tiga, ketika balik domba-domba tersebut, domba-domba Halimah Sa'diyah kenyang, sementara domba-domba daripada penduduk yang lain nggak kenyang, tetap dalam keadaan lapar. Disebutkan dalam riwayat penduduk tersebut melihat kemana ini orang daripada Halimah, maka mereka pun mengantarkan ke tempat di mana unta Halimah berada. Unta Halimah balik sore dalam keadaan kenyang, sementara unta penduduk yang lain tetap seperti semula. Keberkahan demi keberkahan turun
menjaga dengan baik, memelihara dengan baik Nabi Muhammad SAW. Karena melalui melalui Nabi Muhammad SAW Allah menurunkan keberkahan. Ibarat kata kalau mempunyai ibu, bapak punya anak satu, susah masih ekonominya, dua susah ekonominya, pas yang ketiga terus punya banyak yang nggak ada mobil punya mobil, makanya kayaknya perhatiannya lebih tinggi. Bahkan kalau punya restoran, nama restorannya nama anak yang ketiga, nama anak yang ketiga ini ya, bentuk perhatian perhatiannya sangat-sangat lebih sangat luar biasa diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Waktu azan sudah berkumandang, insya Allah kita akan lanjutkan dua pekan lagi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang terjadi pada Halimah Sa'diyah setelah 2 tahun menyusui, yang mau tidak mau akan kembali. Dan apakah Halimah Sa'diyah membagikan itu saja atau ada usaha untuk meminta agar Muhammad dibawa kembali ke kampung Indonesia. Kita akan lanjutkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa pekan yang akan datang. Terima kasih atas kepada Allah. Kita semua minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustadz Sutrisno Badrun. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat kita ambil pelajarannya, ilmunya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.